Aku tak pernah menyangka orang yang paling aku kagumi sejak kecil adalah bagian dari kebusukan yang ingin kuhancurkan. Ayahku, Pak Budi, adalah seorang pejabat pajak di Konoha, sebuah negeri yang katanya sedang berkembang, tapi justru semakin tenggelam dalam lumpur korupsi. Sejak kecil, aku selalu menganggap ayah sebagai sosok pahlawan. Ia sering bercerita tentang pentingnya kejujuran, bagaimana uang pajak digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan jalan-jalan yang memudahkan kehidupan rakyat. Aku percaya sepenuhnya. Aku bangga memiliki ayah seperti dia. Hingga hari itu tiba, hari di mana aku melihat sendiri bukti kebusukan yang selama ini disembunyikannya. Malam itu, aku terbangun karena suara lirih ibu yang menangis di ruang tamu. Aku mengintip dari balik tangga dan melihatnya berdiri di depan ayah, menggenggam setumpuk uang dalam plastik hitam. Matanya merah, suaranya bergetar. "Budi, dari mana ini semua?" tanyanya. Ayah hanya tertawa kecil, acuh tak acuh. "Jangan banyak tanya, uang ini untuk kita. Hidup enak, tidak perlu repot-repot mikirin utang atau biaya sekolah Raka. Ini bukan uang haram. Ini bonus karena proyek Coretax berjalan mulus." Cortax, aku mengenalnya. Itu sistem pajak baru yang sedang dipromosikan oleh pemerintah. Katanya sistem itu dibuat untuk membantu rakyat membayar pajak dengan lebih mudah dan transparan. Tapi aku juga tahu, sistem itu penuh dengan cacat. Banyak orang mengeluh, data mereka hilang, pembayaran mereka tidak terproses, dan perusahaan-perusahaan kecil dipersulit. Aku kira itu hanya kesalahan teknis. Aku kira pemerintah sedang berusaha memperbaikinya. Aku salah. Koretex bukan gagal karena sistemnya buruk. Koretex gagal karena memang sengaja dibuat gagal. Aku mendengar ayah berkata dengan bangga bahwa proyek itu hanyalah akal-akalan untuk menghabiskan dana negara. Sistemnya dibuat asal-asalan, anggarannya dibengkakkan, dan sisanya masuk ke kantong orang-orang seperti dia. Aku menggigit bibir, dadaku sesak. Dunia yang kupahami selama ini runtuh dalam sekejap. Aku ingin berteriak, ingin keluar dari persembunyian dan menuntut penjelasan. Tapi aku tahu itu tidak akan mengubah apapun. Ayahku telah menjadi bagian dari sistem yang busuk, dan satu-satunya cara untuk menghancurkan sistem itu adalah dengan melawannya dari dalam. Malam itu, aku mengambil keputusan yang mengubah hidupku selamanya. Aku tidak akan diam. Aku tidak akan tunduk pada kebusukan. Aku akan menyingkap kejahatan ini, meski itu berarti melawan orang yang selama ini kupanggil ayah. Keesokan harinya, aku duduk di meja belajarku, menatap layar laptop dengan tangan terkepal. Perasaan marah, kecewa, dan tidak percaya masih menguasai pikiranku. Ayahku, orang yang selalu mengajariku tentang kejujuran, ternyata adalah bagian dari kebusukan yang membuat negeri ini semakin hancur. Aku membuka beberapa situs berita, mencari tahu lebih banyak tentang proyek Koretex. Keluhan masyarakat bertebaran di mana-mana. Transaksi pajak yang gagal, data yang hilang, wajib pajak yang dipaksa membayar denda atas kesalahan sistem. Tapi tidak ada satupun berita yang menyinggung tentang adanya korupsi di balik sistem ini. Semua hanya menganggapnya sebagai kegagalan teknis biasa. Aku tahu ini bukan sekadar kegagalan teknis. Ini adalah permainan kotor yang dimainkan oleh orang-orang seperti ayahku. Aku mengambil napas dalam-dalam. Jika tidak ada yang berani berbicara, maka aku yang harus melakukannya. Langkah pertama, mengumpulkan bukti. Aku harus mendapatkan akses ke dokumen-dokumen proyek Coretax yang ada di kantor ayah. Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku juga tahu bahwa setiap koruptor selalu meninggalkan jejak. Dan aku harus menemukannya. Beberapa hari kemudian, aku mulai menyusun rencana. Aku berpura-pura santai, berbicara dengan ayah seperti biasa, bahkan mendengarkan ceritanya tentang bagaimana proyeknya berjalan sukses. Tapi di balik senyumanku, aku diam-diam mencatat setiap informasi yang dia ucapkan. Dan akhirnya, kesempatan itu datang. Malam itu, ayah tertidur di ruang tamu setelah meneguk beberapa gelas anggur merah. Kebiasaan barunya sejak proyek Coretax mulai mengalirkan uang ke rekeningnya.
Laptop kerjanya masih terbuka di meja. Aku menahan napas, menunggu beberapa menit untuk memastikan dia benar-benar tertidur. Kemudian, dengan hati-hati, aku melangkah mendekati meja. Layar laptop masih menyala, menampilkan dokumen-dokumen penting. Aku segera menyalin semuanya ke dalam flash disk. Laporan keuangan proyek, kontrak pengadaan, dan percakapan email antara ayah dan beberapa orang penting. Saat aku menutup laptopnya, mataku tertuju pada sesuatu yang membuat dadaku berdegup lebih kencang. Sebuah daftar nama. Nama-nama orang yang menerima bagian dari uang proyek ini. Di antaranya, ada nama ayahku. Aku merasakan amarah membakar dadaku, tapi aku menahannya. Aku tidak boleh gegabah. Aku telah mendapatkan apa yang kucari. Sekarang, aku harus mencari cara untuk mengungkap semuanya tanpa tertangkap. Aku menggenggam flash disk itu erat-erat. Ini bukan lagi tentang Cortex. Ini tentang negeri Konoha yang telah terlalu lama dikuasai oleh orang-orang rakus. Dan aku, Raka, akan menjadi orang yang menghancurkan mereka. Dini hari, aku duduk di kamar dengan laptop menyala. Layar penuh dengan dokumen yang baru saja kucuri dari laptop ayah. Tanganku masih gemetar, bukan karena takut, tetapi karena aku tahu apa yang sedang kulakukan ini bukan hal kecil. Ini bukan sekadar mengungkap kejahatan seorang pejabat. Ini adalah deklarasi perang terhadap sistem yang telah lama membusuk. Aku membuka folder yang berisi dokumen keuangan proyek Cortex. Semakin dalam aku membaca, semakin jelas bahwa proyek ini hanyalah kedok untuk mencuci uang. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk membangun sistem justru dialihkan ke rekening-rekening pribadi. Ada transaksi mencurigakan ke perusahaan fiktif, pembayaran gaji untuk pegawai yang tidak pernah ada, dan tentu saja bonus besar yang diterima oleh pejabat tertentu, termasuk ayahku. Aku mengepalkan tangan, bagaimana bisa orang-orang ini hidup dengan tenang sementara rakyat semakin menderita? Bagaimana bisa ayahku yang selalu mengajarkanku tentang kejujuran, tega menjadi bagian dari ini? Aku mengambil napas dalam-dalam. Aku butuh sekutu. Aku membuka chat di grup kecilku, kelompok teman yang sama-sama peduli dengan transparansi dan keadilan di Konoha. Ada 3 orang di sana. Tio, seorang hacker yang pernah membobol sistem sekolah hanya untuk membuktikan bahwa kepala sekolah kami memanipulasi dana BOS. Nina, jurnalis muda yang menulis di media alternatif sekolah dan selalu haus akan kebenaran. Beni, anak seorang pedagang kecil yang keluarganya terjerat masalah pajak karena sistem Cortex yang gagal. Aku mengetik cepat. Raka, aku punya bukti. Cortex bukan sekadar sistem gagal, ini korupsi besar-besaran dan ayahku salah satu pelakunya. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka membalas. Tio, kau serius, Ra? Lu ada buktinya? Nina, kalau ini benar, kita bisa mengguncang seluruh negeri. Tapi kita harus hati-hati. Orang-orang seperti mereka nggak segan-segan membungkam siapapun. Beni, gue ikut. Gue udah lama pengen balas dendam buat keluarga gue. Aku mengunggah beberapa dokumen ke chat terenkripsi kami. Tidak butuh waktu lama sebelum Tio membalas. Tio, ini besar, Rak. Ini bukan cuma buat dibocorin ke media sekolah. Kita harus main lebih pintar. Aku mengangguk. Aku tahu ini bukan sekadar membocorkan informasi. Kami harus memastikan bahwa saat semua ini terbongkar, mereka tidak punya celah untuk lolos. Langkah pertama, memastikan data ini tersebar ke tempat yang aman. Aku mengunggah semua dokumen ke beberapa server anonim yang bisa diakses dengan kode enkripsi. Jika sesuatu terjadi padaku, Tio dan Nina tahu bagaimana cara membukanya. Langkah kedua, menyusun strategi untuk membuat ini viral tanpa bisa ditutup-tutupi oleh pemerintah atau media bayaran. Aku dan Nina mulai menyusun narasi, cerita tentang bagaimana Cortex dirancang untuk gagal, bagaimana pejabat-pejabat ini meraup keuntungan, dan bagaimana rakyatlah yang menjadi korban.
Kami membuat rencana untuk merilisnya secara bertahap, dimulai dari forum-forum independen hingga akhirnya ke media besar. Tapi kemudian sesuatu terjadi. Malam itu, saat aku sedang menyusun materi yang akan kami sebarkan, pintu kamarku terbuka. Aku menoleh dan di sana berdiri ayahku. Matanya menatap lurus ke arahku, ekspresinya dingin. "Apa yang sedang kau lakukan, Raka?" Tanyanya dengan suara yang lebih menyeramkan dari yang pernah kudengar sebelumnya. Aku menelan ludah. Aku tahu. Dia sudah mencium sesuatu. Aku menutup laptop dengan cepat tapi sudah terlambat. Ayahku sudah melihat cukup banyak. Napasnya terdengar berat, matanya tajam menelanku bulat-bulat. "Apa yang kau lakukan?" Tanyanya lagi. Kali ini dengan nada lebih dalam. Aku mencoba tetap tenang. Tapi aku tahu ini bukan lagi sekadar percakapan biasa. Ini adalah momen di mana aku harus memilih menyerah atau terus maju. "Aku tahu semuanya ya," kataku akhirnya. Suaraku bergetar sedikit tapi cukup jelas. "Aku tahu tentang Koretax. Aku tahu tentang uang suap. Aku tahu ayah mengambil bagian dalam semua ini." Matanya menyipit. Dia melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya dengan pelan. "Dari mana kau tahu?" Aku tidak menjawab. Kami saling menatap dalam keheningan yang menyesakan. Kemudian, sesuatu yang tidak kuduga terjadi. Dia menghela napas panjang dan duduk di kursi di depanku, mengusap wajahnya seperti orang yang lelah. "Raka, kau tidak mengerti," katanya pelan. "Dunia ini tidak sesederhana yang kau pikirkan." Aku mengepalkan tangan. "Tidak sesederhana apa ya?" "Tidak sesederhana mencuri dari rakyat yang kesulitan." "Tidak sesederhana apa ya?" "Tidak sesederhana mencuri dari rakyat yang kesulitan." "Tidak sesederhana mengkhianati orang-orang yang percaya pada ayah." Dia menatapku dengan tatapan tajam, tapi aku tidak mundur. "Dengar, nak," katanya akhirnya. Suaranya terdengar lebih lembut. "Aku melakukan ini bukan hanya untuk diriku sendiri. Ini untuk keluarga kita, untuk ibumu, untuk kamu. Dunia ini kejam, dan kalau kita tidak mengambil kesempatan, kita akan diinjak-injak oleh orang lain." Aku tertawa sinis. "Jadi, ayah pikir kita harus ikut-ikutan jadi busuk supaya bisa bertahan?" Ayah terdiam sejenak, lalu menggeleng. "Dunia ini bukan tentang hitam dan putih, Raka. Ada banyak abu-abu di antaranya." Aku berdiri dari kursi, menatapnya dengan kemarahan yang semakin mendidih. "Tidak ya, ini bukan abu-abu, ini hitam. Dan ayah memilih untuk tenggelam di dalamnya." Dia menatapku lama. Aku bisa melihat ada sesuatu dalam matanya. Entah itu penyesalan, kebingungan, atau kemarahan karena anaknya sendiri berani menentangnya. Lalu dia berdiri. "Aku akan pura-pura tidak melihat apa yang kau lakukan malam ini," katanya pelan tapi penuh ancaman tersirat. "Tapi Raka, dengarkan aku baik-baik. Berhenti sekarang juga. Jangan ikut campur dalam hal yang tidak kau pahami." Aku menatapnya tanpa berkedip. "Kalau aku tidak berhenti..." Dia terdiam sejenak, lalu suaranya berubah dingin. "Jangan buat aku memilih antara menjadi ayahmu atau menjadi seseorang yang harus menyingkirkan ancaman." Aku merasakan darahku berdesir. Ayahku baru saja mengancamku. Dia berbalik dan meninggalkan kamar, menutup pintu dengan keras di belakangnya. Aku jatuh terduduk di kursi, napasku tercekat, tanganku berkeringat, tetapi hatiku semakin membara. Sekarang aku tahu satu hal. Aku bukan hanya melawan sistem, aku melawan ayahku sendiri. Aku tahu sejak malam itu bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Ayahku telah memilih jalannya, dan aku pun telah memilih milikku. Aku segera menghubungi Tio, Nina, dan Benny. "Kita harus bergerak sekarang," kataku. Ayah sudah curiga. Jika kita menunggu lebih lama, mereka bisa menghapus bukti, atau lebih buruk lagi, mereka bisa membungkam kita. Kami menyusun rencana akhir, merilis semua bukti ke publik dengan cara yang tidak bisa dihentikan. Tio mengatur sistem untuk menyebarkan dokumen ke berbagai platform.
sementara Nina menulis laporan investigasi yang bisa mengguncang negeri Konoha. Benny, dengan jaringan keluarganya yang dirugikan oleh sistem pajak, memastikan bahwa cerita ini mencapai sebanyak mungkin orang di lapangan. Aku tahu apa risikonya. Aku tahu ini akan mengubah hidupku selamanya. Tapi aku juga tahu bahwa jika aku tidak melakukannya, maka tidak akan ada yang berani melawan. Malam itu, kami menekan tombol terakhir. Seketika, media sosial dibanjiri oleh dokumen rahasia Cortex, laporan keuangan yang dikorupsi, dan bukti-bukti suap yang menghubungkan pejabat-pejabat tinggi. Nama-nama mereka terpampang jelas. Tidak ada yang bisa disembunyikan lagi. Dan di antara nama-nama itu, ada satu yang paling membuatku sakit, Pak Budi. Seperti yang kami duga, dampaknya luar biasa. Rakyat marah. Demonstrasi pecah di berbagai kota. Media-media internasional mulai menyorot skandal ini. Pemerintah Konoha terpojok. Beberapa hari kemudian, KPK Konoha bergerak cepat. Penyelidikan resmi dimulai dan beberapa pejabat ditangkap, termasuk ayahku. Aku menontonnya dari layar televisi di ruang tamu. Ayah berjalan keluar dari kantornya dengan tangan diborgol, dikelilingi oleh wartawan yang berteriak menanyakan pertanggungjawabannya. Dia tidak berkata apa-apa, matanya lurus ke depan, wajahnya dingin. Aku menelan ludah. Aku seharusnya merasa puas. Aku seharusnya merasa menang. Tapi entah kenapa, ada rasa sesak di dadaku saat melihatnya seperti itu. Ibu berdiri di sampingku, menahan tangisnya. Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi tak ada kata-kata yang keluar. Aku hanya bisa menggenggam tangannya erat. Malam itu, aku duduk di kamarku, menatap layar laptop yang kini terasa kosong. Perjuangan ini selesai, tapi aku tahu ini bukan akhir. Korupsi tidak akan hilang hanya karena satu skandal terbongkar. Masih banyak sistem yang harus diperbaiki. Masih banyak kebenaran yang harus diungkap. Aku menutup laptop dan menghela napas panjang. Aku, Raka, tidak akan berhenti. Ini baru permulaan. Beberapa hari setelah ayah ditangkap, hidupku berubah drastis. Rumah kami tak lagi tenang. Ibu lebih banyak diam, dan aku tahu dia terluka. Bukan hanya karena suaminya ditangkap, tapi juga karena aku yang membuatnya terjadi. Tetangga mulai berbisik-bisik. Beberapa teman sekolah menjauh dariku. Ada yang menganggapku pahlawan, tapi tak sedikit yang melihatku sebagai pengkhianat. Aku bisa menerima itu. Aku sudah tahu konsekuensinya sejak awal. Tapi yang tidak kuduga adalah panggilan telepon yang kuterima pagi itu. Nomor tidak dikenal. Aku hampir tidak mengangkatnya, tapi entah kenapa jariku bergerak sendiri. Raka! Suara di seberang terdengar datar. Aku mengenal suara itu. Ayah, aku tercekat. Ini pertama kalinya aku mendengar suaranya sejak penangkapannya. Kau menang, katanya akhirnya setelah keheningan panjang. Aku harap kau bangga pada dirimu sendiri. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Aku tidak melakukan ini untuk kebanggaan, ya. Aku melakukan ini karena benar. Dia tertawa kecil, tapi tidak ada humor di dalamnya. Benar ya? Lihat saja apakah dunia ini akan membalas kebaikanmu, Raka. Mereka akan memanfaatkanmu, lalu membuangmu ketika kau tidak berguna lagi. Aku menggeleng meskipun dia tidak bisa melihatnya. Jika aku harus jatuh demi menghancurkan sistem yang busuk, maka biarlah. Setidaknya aku tidak hidup dengan darah rakyat di tanganku. Ada keheningan lagi. Lalu ayah berkata dengan suara yang lebih pelan, hampir seperti bisikan. Jangan pikir ini sudah selesai, Raka. Aku hanya salah satu dari banyak orang di sistem ini. Kau baru membuka satu pintu. Tapi begitu kau melangkah lebih dalam, kau akan menyadari bahwa di balik pintu itu ada labirin yang lebih gelap dari yang kau bayangkan. Lalu telepon terputus. Aku menatap layar ponselku lama sebelum akhirnya meletakkannya di meja. Aku tahu dia benar. Korupsi di Konoha bukan hanya tentang Koretax. Ini adalah akar yang telah tumbuh selama puluhan tahun, menjalar ke setiap sudut pemerintahan, bisnis, bahkan aparat hukum.
Tapi aku juga tahu satu hal, aku tidak sendirian. Tio, Nina, dan Beni masih ada di sisiku. Dan di luar sana ada ribuan, mungkin jutaan orang yang ingin perubahan, yang ingin keadilan ditegakkan. Ini belum berakhir. Ayah mungkin hanya satu dari sekian banyak yang harus ditumbangkan. Tapi aku, Raka, akan memastikan bahwa ini bukan sekadar perjuangan sesaat. Aku akan terus maju. Aku akan melangkah lebih dalam ke labirin itu. Dan aku akan menemukan cara untuk menghancurkannya dari dalam. Beberapa bulan setelah penangkapan ayah, keadaan Konoha masih kacau. Skandal Koretax memang mengguncang negeri. Tapi seperti yang kuduga, sistem tidak serta-merta berubah. Para pejabat yang ditangkap digantikan oleh wajah-wajah baru. Sementara media mulai mengalihkan perhatian publik ke isu lain. Aku duduk di kedai kopi kecil di sudut kota, menatap layar laptop yang menampilkan artikel terbaru. Pemerintah janjikan reformasi pajak, tapi apakah itu benar-benar akan terjadi? Aku menghela napas. Omong kosong. Semua ini hanya sandiwara. Tio menyesap kopinya di seberang meja. Matanya masih fokus pada layar tablet di tangannya. Mereka bergerak cepat, Rak. Banyak data yang hilang dari server pemerintah setelah kasus ini meledak. Sepertinya ada yang berusaha membersihkan jejak. Nina mengangguk. Aku sudah coba wawancara beberapa orang dalam, tapi mereka ketakutan. Ada yang bilang mereka mendapat ancaman jika buka mulut. Aku mengepalkan tangan. Aku sudah tahu ini tidak akan mudah, tapi melihat betapa cepatnya mereka menutupi lubang, membuatku semakin yakin bahwa ini lebih besar dari yang kupikirkan. Benny mencondongkan tubuh ke depan, berbicara dengan nada serius. Jadi, apa langkah kita selanjutnya? Aku diam sejenak, berpikir. Aku bisa saja berhenti di sini. Aku bisa kembali ke kehidupan normal, berpura-pura bahwa aku telah melakukan bagianku. Tapi aku tahu, jika aku melakukannya, aku akan sama saja seperti mereka yang menutup mata terhadap kebusukan ini. Aku menatap teman-temanku. Kita harus masuk lebih dalam. Koretex cuma satu bagian kecil dari sistem yang busuk ini. Kita cari tahu siapa yang benar-benar ada di balik semua ini. Tio menyeringai. Jadi, kita naik level, ya? Nina tersenyum tipis. Kalau kita melangkah lebih jauh, tidak ada jalan kembali, Raka. Kau siap? Aku menarik napas panjang. Sudah sejak malam aku mencuri data dari ayahku, aku tahu aku tidak bisa kembali. Kami saling bertatapan, lalu mengangguk. Tidak ada lagi keraguan. Kami bukan lagi sekadar anak sekolah yang marah melihat ketidakadilan. Kami adalah bayangan di dalam sistem, dan kami akan menghancurkannya dari dalam. Ini belum berakhir, ini baru permulaan.